بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا كوكبا من ضياء، يا نجما شق أفق السماء، يا أمل الإنسانية السمحاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian dengan wasiat ketakwaan. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah makna daripada ketakwaan, imtithalu awamirillah wattinabu nawahihi, melaksanakan titah perintah Allah dan menjauhi cegah larangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang syurga dan kenikmatannya, yang kata Nabi hakikatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hakikat kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbersit di benak manusia. Allah katakan bahwa semua kenikmatan itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karenanya kita berdoa, mudah-mudahan kita yang ada di masjid ini, saudara-saudara kita di masjid lain, keluarga kita yang ada di rumah, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sekarang sudah berada di hari kedua di bulan Ramadan. Kalau sebelumnya kita sering berdoa dan mendengar juga orang-orang berdoa, ya Allah berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tiba-tiba sekarang kita berada di hari yang kedua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati Ramadan tahun ini. Berilah taufik, hidayah kepada kami untuk bisa memanfaatkan, untuk bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu berdoa seperti ini? Karena Ramadan, kalau dia diibaratkan seperti media tanam atau sawah atau ladang, dia adalah ladang atau sawah yang sangat subur. Semua amal kebajikan yang ditanam itu pasti tumbuh dan pasti banyak hasilnya. Kalau kelas, dia itu seperti kelas akselerasi jemaah sekalian. Orang yang ikut kelas ini pasti akan mengalami percepatan yang luar biasa. Sehingga penting untuk diperhatikan waktu-waktu yang bernilai yang ada di bulan Ramadan ini, jangan sampai hilang begitu saja tanpa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menceritakan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanadnya dari Talhah bin Ubaidillah, yang kalau jamaah dengarkan ini, jamaah akan bisa melihat bagaimana bernilainya orang itu berada di bulan Ramadan. Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi SAW, suatu saat menceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang mereka itu datang ke Nabi SAW. Mereka berdua ini masuk Islamnya bareng. Masuk Islam
di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha kenal dengan dua orang ini. Dia mengatakan bahwa salah satu di antara yang dua ini aktsaru ijtihadan, lebih giat dalam beramal. Sementara yang satu giat juga tapi kalah dengan yang pertama. Yang kedua standar aja. Yang pertama ini giat sekali, aktsar ijtihadan. Ketika ada kesempatan untuk ikut berjihad di jalan Allah, maka yang pertama ini mendaftar dan akhirnya ikut berjihad di jalan Allah. Dan mati syahid yang pertama. Yang aktsar ijtihadan, yang lebih giat memang dalam urusan seperti ini. Sementara yang satunya, dia tidak mati. Dia hidup 1 tahun, setelah itu baru dia mati. Mati biasa saja. Mati tidak dalam keadaan jihad di jalan Allah, dan tidak dalam keadaan berperang. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Talha bin Ubaidillah bermimpi. Kemudian di dalam mimpinya, dia melihat seakan-akan dia berada di pintu gerbang surga. Di luarnya tapi. Orang-orang sedang menunggu untuk masuk ke dalam surga. Dan Talha melihat dua orang ini ada juga yang mati syahid dan yang mati setahun sesudahnya. Rupanya orang yang akan masuk surga di dalam mimpinya Talha itu, dia akan masuk sesuai dengan list yang ada. Nanti akan ada keluar dari pintu surga dan akan menjemputnya. Tiba-tiba pintu surga terbuka, pintu gerbang terbuka, dijemputlah. Siapa yang dijemput pertama kali jemaah sekalian? Orang yang mati setahun setelah yang syahid. Bukan yang mati syahid duluan yang dimasukkan ke dalam surga. Kamu masuk. Diantar ke dalam. Setelah itu, penjemput itu keluar lagi. Baru dia menjemput orang yang mati syahid itu. Baru dimasukkan ke dalam surga. Terus seperti itu. Ketika penjemput itu satu saat keluar, dia temui Talha. Dan dia mengatakan, irji', kalau kamu balik lagi. Lam ya'ti waktuka ba'd. Waktumu belum tiba. Karena memang Talha belum mati saat itu. Pulang lagi. Mendengar kata-kata ini, dia terperanjat dan bangun dari tidurnya. Apa yang saya lihat dalam mimpi saya? Akhirnya jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia ceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Sampai akhirnya cerita ini sampai juga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bercerita, ya Rasulullah, Talha bermimpi begini. Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian herankan dari mimpi itu? Kami heran ya Rasulullah, kenapa yang dimasukkan surga duluan bukan orang yang mati syahid? Kenapa yang dipanggil duluan adalah orang yang mati biasa saja, yang mati setahun setelah yang mati syahid itu? Baru Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kalian mengatakan bahwa orang yang kedua ini matinya setahun setelah yang mati syahid. Iya, benar ya Rasulullah. Kalau dia memang hidup setahun setelah yang mati syahid itu, berarti dalam 1 tahun itu dia akan ketemu kan dengan bulan Ramadan. Dan dia puasa di bulan Ramadan itu. Dia salat ini, salat itu. Disebutkan oleh Nabi SAW ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan. Ternyata ini yang menjadikan dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi disebabkan karena amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu. Kemudian di akhir redaksi hadis itu Nabi SAW menyebutkan maknanya bahwa jarak antara dua orang ini perbedaannya ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Jaraknya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masyaallah muslimin, ini luar biasa. Sehingga memang tidak mustahil kalau dalam riwayat yang walaupun tidak sampai pada derajat sahih, Nabi SAW berdoa jauh sebelum masuk bulan Ramadan
agar disampaikan ke bulan Ramadan. Karena begini memang kondisinya. Dia adalah hari-hari yang istimewa. Dia adalah ladang yang sangat subur untuk menanam kebajikan. Makanya saya ingin mengajak saya secara pribadi dan juga jemaah sekalian. Sekarang waktunya kita berdoa. Ya Allah, jika tahun ini Engkau telah berikan kesempatan kami untuk menikmati suasana Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami sekarang taufik, hidayah-Mu, sehingga kami bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan. Karena percuma jamaah sekalian, petani dihadapkan dengan ladang yang subur, tapi dia tidak bisa menanam. Dia tidak bisa menanam. Dia berteman dengan orang-orang yang memang tidak suka bercocok tanam, jemaah sekalian. Percuma. Dia akan hilang begitu saja. Oleh karenanya, doa ini harus kita panjatkan. Dan jangan hanya berdoa saja, tapi berusahalah mendekat kepada apa yang kita inginkan. Carilah komunitas-komunitas yang memang bisa membantu kita untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Puasa kita lakukan dengan semaksimal mungkin, karena memang ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan ketika ibadah puasa itu diwajibkan kepada kita, kita melakukannya dengan sebaik mungkin, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dan kesan dan pesan ini sebenarnya jelas sekali bisa kita tangkap. Kalau Allah menginginkan ketika kewajiban ini diturunkan, dibebankan kepada kita, kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah enggak main-main dengan ayat ini. Ayat ini turunnya jemaah sekalian, timing waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diatur sedemikian rupa. Tidak diturunkan ketika Islam pertama kali lahir, enggak. Ketika Islam sudah memasuki umur 15 tahun. Kenapa? Supaya tidak, kalau bayi jemaah sekalian, dia sudah tidak keluar sebelum waktunya, karena tidak akan sempurna. Ditunggu dulu sampai. Kenapa? Belum waktunya masih. Karena masa di mana kaum muslimin 10 tahun pertama, 13 tahun pertama itu masa keimanan sedang dipersiapkan dulu. Makanya kewajiban ini ditunda sampai kaum muslimin merasa siap, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menginformasikan kewajiban ibadah puasa, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah dahului dengan panggilan. Dan panggilan ini, kalau Allah yang manggil, jamaah sekalian, berarti ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Orang saja, pejabat saja, kalau dia manggil orang, gak mungkin dia iseng. Fulan, iya Pak, ada apa? Saya iseng. Gak mungkin. Kalau itu gak mungkin dilakukan oleh orang yang terhormat, bagaimana dengan Allah? Alladzi lahu mulku samawati wal ard. Makanya Ibn Mas'ud mengatakan, kalau kamu mendengar Allah sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, berikan semua pendengaranmu. Karena akan ada kebaikan yang akan disampaikan, yang kalau kau tidak perhatian, kau akan rugi. Atau ada keburukan yang ingin Allah ingatkan kepada kalian, yang kalau kalian tidak perhatian, kalian akan binasa. Kalau Allah sudah mengatakan itu. Dan salah satu di antara tujuan panggilan itu adalah untuk menarik perhatian kita. Tarik perhatian. Dan yang dipanggil di situ bukan umat Muhammad, bukan pengikut Nabi, tapi yang dipanggil di situ kalimatnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, iman yang ada di dalam hati. Dan kita ingat, iman yang bahasa Indonesianya adalah keyakinan, masyarakat muslimin, yang bahasa Indonesianya adalah keyakinan. Kalau dia yang sudah berbicara, semua instruksi itu akan mudah untuk dilakukan. Baik itu perintah ataupun itu larangan. Kalau keyakinan sudah bicara,
Itulah kenapa kok yang dipanggil itu keyakinan. Dan ini berlaku umum loh jemaah sekalian. Bukan hanya untuk urusan akhirat, urusan dunia juga urusan yakin. Orang itu akan gampang melakukan sesuatu kalau dasarnya yakin. Kenapa pegawai mau berangkat pagi pulang sore dari awal bulan sampai akhir bulan banting tulang jemaah sekalian? Kenapa? Karena dia yakin akhir bulan dia akan mendapatkan haknya. Kalau tidak yakin, gak bakalan dia mau melakukan. Kenapa ada orang nyewa space kecil di mall dengan harga yang mahal? Karena feeling bisnisnya meyakinkan dia bahwa dia akan mendapatkan laba yang lebih. Dan dia bisa akan menutupi apa yang dia bayarkan di situ. Kalau tanpa keyakinan gak mungkin. Urusan agama juga sama. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa dan berusaha cari komunitas-komunitas yang memang serius untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan kita yang paling indah. Masyaallah muslimin, kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, saya tujukan kepada diri saya secara pribadi, lalu juga kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.